Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padawan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini asik ya. Bismillah. Sedap. Ini kopinya cappuccino. Wis, keras banget. Kopinya campuran Gunung Halu dan Bali Kintam. Bali something, bukan Kintamani. Bali. Pokoknya dari salah satu dari Bali, salah satu dari Jawa Barat. Dicampur 50-50. Sedap. Nah, ini bentar dulu ya. Ini ngopi dibutuhkan karena saya mau cerita tentang codingan IoT seperti biasa. Ini pagi-pagi, minggu pagi baru jam 8. Ya lewat dikit lah ya jam 8. Kalau ini 8 hampir 8.30 kita mulai codingan IoT kembali. Nah, jadi ceritanya saya kesini dulu ya, kayaknya saya harus tunjukkan dulu ini ya. Jadi ceritanya saya itu punya sekarang ini sedang mengembangkan satu box nih peralatan IoT ya. Ini boxnya saya gedein aja ya. Nah, ini dia. Jadi peralatan box ini yang kelihatan di sini ya. Ini biar gedein aja langsung ya. Tos gitu. Nah, peralatan IoT ini self-sustain, maksudnya dia semuanya ada. Jadi ini peralatan ada solar cell-nya, ini ada sensornya. Kebetulan sensornya ini adalah sensor DHT22, temperatur dan humidity. Tapi sensornya ini nanti akan kita ganti lagi dengan sensor-sensor yang lain ya, bebas mau yang mana-mana. Ini hanya sebagai contoh. Nah, di dalam box ini, solar cell ini terhubung satu box dengan box yang namanya OpenMPPT. Ini sudah ada videonya sebelumnya. OpenMPPT ini adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk melakukan battery management system lah, BMS-nya gitu ya. Kita bisa pakai BMS yang sederhana, tapi yang ini katanya lebih bagus. Itulah sebabnya kami coba. Jadi si BMS ini ada inputnya dari solar cell masuk ke BMS kemudian ada outputnya lagi ke ini baterai. Ini ada tabung baterai. Baterai ini baterai motor 12 volt gitu ya dari sini. Jadi solar cell ngecharge baterainya. Nah, baterainya ini digunakan oleh ini di sini ada ini nggak kelihatan sekali ya di sini tuh kayaknya kelihatan. Nah, ini dia nih ya. Ini adalah node MCU ya yang dihubungkan ke sensornya ini. Ini sangat sederhana sekali ya bentuknya kayak gini. Jadi ini bisa digotong kemana-mana, bisa ditaruh di mana-mana gitu ya. Nah, contoh yang lain, nah ini tempatnya saya gotong ke sini ya. Misalnya ini saya gotong ke tempat ini juga. Nah, ini juga kita gotong ya. Nah, ini sama lah ya. Cuma tinggal digotong ke tempat-tempat yang lain ya. Terus, nah di dalamnya ini mungkin lebih jelasnya lagi ya. Nah, di dalamnya ini, nah ini kalau kita lihat tampak sampingnya tuh ya. Ini dari si OpenMPPT gitu ya. Ini ada di sini. Ini baterainya ini masih berantakan ya di dalamnya nih. Luar biasa ya. Ini ada fuse-nya ya, ada sikringnya. Dari ini saya pasang sikring sehingga tidak terjadi short ya. Kalau jadi short, sikringnya putus nggak ngerusak alat. Terus ini nih alat ini kalau nggak salah, oh ya ini alat ini adalah penurun tegangan karena dari si boxnya ini tegangannya harus diturunkan jadi 5 volt karena alat-alat IoT saya membutuhkan 5 volt, jadi ini hanya step down aja ya, nurunin menjadi 5 volt gitu. Sana. Nah, ini alat-alatnya kayak gini. Nah, sekarang saya ini mau cerita yang ini. Kan saya nggak tahu nih, jadi namanya eksperimen kan kita nggak tahu ya. Kita kumpulkan satu-satuan, kemudian kita mencoba memahami karakteristiknya itu. Yang pertama, karakteristik dari solar cell. Saya pengen tahu solar cell itu sebetulnya keluarannya gimana ya? As a solar cell yang satu box tadi itu solar panel yang isinya solar cell itu dia saya pengen plot tegangannya dan tergantung dari jamnya. Harusnya saya ada flux meternya juga ya untuk ngukur cahayanya, cuman belum ada ya. Harusnya saya ngukur flux meternya juga ya cahayanya. Jadi berapa sebetulnya tegangan yang dihasilkan oleh si solar panel itu pada jam-jam tertentu. Jadi saya buatkan codingan. Sebentar, codingannya saya share lagi ya. Codingannya mana ya? Ternyata si OpenMPP itu ya, OpenMPPT itu tadi dia ini saya tunjukkan ya. Jadi dia bisa di query. Jadi ini saya pakai request ya, mengquery kepada ini saya ambil ya. Jadi kalau kita sebenarnya kalau saya bisa bahasa nggak ya? Bisa ya. Jadi si OpenMPP itu ya, ini ya links ini API-nya.
4133 kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi itu bisa saya query ya. Nah di si OpenMPP-T ini ya, dia bisa kelihatan jamnya berapa. Ini jamnya rada ngaco, settingan UTC time-nya belum benar. Charging healthy, current stage itu 67%. Terus dia ada reboot ya, jadi dia bisa di reboot secara berkala 2500 menit lagi dia akan di restart. Baterainya tegangannya 12 volt 276, terus corrected ya. Terus baterai temperatur di luar, jadi si sensor di si OpenMPP itu ada sensor juga yang ditempelin ke baterai untuk ngecek kalau baterainya kepanasan atau enggak. Di charge-nya kalau kepanasan nggak boleh. Baterai health 100%, power save levelnya. Nah ini solar panel ini yang saya pengen tahu nih, solar panel 1478. Setelah diturunkan outputnya dari MPP, T, tracking voltage itu jadi 13. Ini kalau di bawah 11,9 dia disconnect nggak ngecharge. Ini capacity baterainya, nih dan lain-lainnya gitu ya. Dia yang saya tertarik solar panelnya nih. Nah, menariknya, saya buatkan plotnya nih. Ini dia plotnya. Jadi ini adalah plot time series solar panel. Kebaca ya, mungkin kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini jam paginya. Ini kemarin saya mulainya dari sore saya buat codingan. Saya jalankan, ternyata sampai jam sekian dia, jadi agak aneh juga ya ini solar cell-nya itu. Saya pikir tadi solar cell itu tegangannya itu misalnya ini 15 volt ya, turun, kayak analog gitu ya, turun dari itu ya, turun. Ini kan tegangannya itu ya, nanti kalau di bawah 11,9 dia nggak ngecharge itu kan tadi si OpenMPP T-nya trackingnya tuh dia OpenMPP tracking tuh dia nggak ngecharge ya. Jadi kalau ini oke lah, kalau 11 itu dia akan nol di OpenMPP-nya. Tapi kalau dari solar panel kan harusnya terus mungkin turun sampai gelap ya, mungkin saat gelap maghrib ya gelap terus naik lagi gitu ya. Ini kayaknya masih yang kacau ya, sebentar ya saya ini dulu ya. Sebentar ya, saya ini kayaknya ada yang salah nih, kok copy. Sebentar ya, saya ini kan dulu ya, konversikan ini dulu ya waktunya. Copy. Converted ini ya. Ini aja lah ya. Sorry. Ya, balik lagi sorry tadi ya. Nah, ini untuk menunjukkan ini ya jam 4, kemudian mana saya gedein aja ya. Jam 4 kemudian turun begitu maghrib dia 0. Nah, jadi ternyata ya memang kalau gelap ya nggak ada output dari solar cell sih ya. Tapi tadinya saya pikir output dari solar cell itu gitu. Nah, ini juga nggak tahu, ada tiba-tiba jam 4 sekian tuh naik ya turun. Terus malam mati ya. Nah, ini menariknya juga di sekitar 6.30, dia langsung naik lagi. Solar cell-nya nih ya, solar cell-nya. Ini tegangan solar cell naik sampai 20 volt, turun lagi ya. Jadi jam 8 nih barusan nih sekitar di atas ini ya, 16 volt kali ya. Ini tegangan dari solar cell-nya ya, solar panelnya. Kemudian ini dari si outputnya dari solar panel itu masuk MPP ya, dikoreksi sama si MPP T tracking ya di device-nya tadi ya, dikoreksi. Nah, ini dia nanti outputnya dikoreksi sama dia. Dia tuh ngatur nge-charge-nya berapanya si Al. Saya nggak tahu algoritmanya gimana ya, tapi dia tujuannya itu supaya transfer energi dari si solar cell itu maksimum kepada baterainya gitu intinya gitu. Nah, terus ini baterai volt. Nah, tegangan baterainya nih memang di atas 12 volt ya. Ini atasnya 12,4, ini 12,25. Ini beda ininya ya, skalanya dengan yang tadi ya. Ini resolusinya lebih kecil ya. Jadi sekitar 12,5 di atas ini sampai 12,25. Jadi tegangannya ya menurun, tapi masih di atas 12 volt. Nah, mulai nge-charge lagi dia mulai naik lagi. Jadi sekitar segini ya tegangan. Ini tegangan baterainya ya. Yang mana selama di atas 12 volt masih oke lah. Kemudian ya ini cuma temperatur baterainya, ini karena tadi ya sore. Nah, ini kan memang saya tadinya berharap itu tegangannya itu kayak gini ya. Ini temperaturnya kalau siang di tempat saya tadi ya, kan kayak dijemur tadi gitu ya, 34 derajat ya, sampai 37 kayaknya. Ini saya sekarang sekalian nge-stress 34 terus ya, turun-turun ini malam ternyata lumayan dingin juga di tempat saya itu ya, sekitar 24 volt ya di dalam boxnya itu. Kalau di luarnya lagi lebih dingin lah ya, tapi ini dalam boxnya itu 24 volt baterainya ya. Terus pagi lagi mulai ngecharge lagi, boxnya itu baterainya tuh temperatur baterainya tuh segini, mulai naik lagi ya. Ya mudah-mudahan ini temperatur baterai itu dikarenakan ngecharge dan juga karena dia
terkurung dalam ruangan si itu ya. Nah, yang saya masih belum ini tuh baterainya ya, di dalamnya tuh baterainya itu awalnya malam-malam itu mungkin sekitar sore kemarin tuh di atas 78% ya. Mungkin 79% ini, 75-9% mendekati 80%. Turun dan karena memang baterainya kan nggak di charge ya kalau malam itu kan ya. Jadi turun. Ini belum ngecharge lagi. Jadi ini sekarang nih sekitar 66% baterainya. Saya nanti mau monitor lagi ya, softwarenya saya jalanin terus, dia ngecharge dulu nggak sampai berapa persen gitu. Jadi itulah yang saya lakukan dengan ngoprek sekarang. Gitu. Kita ngopi dulu lagi ya. Seru kan ya? Jadilah demikian. Nah, ini adalah mencoba memahami karakteristik dari solar cell, baterainya, ya, kemudian alatnya juga. Dari segi temperaturnya sebentar ya, saya cek dulu ya di tempat kami ini temperatur yang dicek kayak oleh alat sensornya tadi. Sebentar, saya ambil dulu ininya datanya. Lupa belum saya siapin. Sebentar ya, saya ini lagi. Nah, ini dia. Jadi si sensornya yang ada di sini tadi ya, ini temperatur dan humidity-nya. Ini karena saya taruh di pelataran gini aja ya. Yang mana pelataran ini ya kena panas, kena ini gitu. Nah, kita lihat humidity-nya dulu ya. Kemarin tuh hujan. Ya, jadi hujan malam sore hujan. Terus jadi humidity-nya naik ya. Jadi di atas 80%. Ya nyaris 80% karena hujan. Dan ini saya taruh memang di bawah atap sehingga tidak kehujanan. Tidak kehujanan, tek. Hujan selesai ini pagi ya, humidity-nya ini. Tapi mulai pagi kena panas, nah dia mulai kering lagi nih. Ini barusan ini kan ya, humidity-nya di sini kering ya. Jadi udah mulai kering di bawah 40%, karena mulai naik lagi, mulai nggak tahu nih. Tapi kena panas turun lagi. Temperatur, nah temperatur ini juga gitu nih, ya, terus ini 30 sekian, ya, turun, malam kurun ini mendekati 20, tadi ya 24 kayak tempat 23-24 di luar, terus ini sekarang barusan mendekati 40 derajat ya karena kepanasan gini ya dijemur. Ini sensor saya jemur kayak gini ya. Iya, ini kan namanya juga pengujian ya, sensornya nih. Apakah kalau kita ukur temperatur ya harusnya mungkin sensornya nggak dijemur kayak gini ya. Kalau kita mau ukur temperatur sekitar di sini ya mungkin sensornya jangan kejemur sama panas gini ya. Mungkin di atasnya kasih tudung atau gimana lah ya supaya sensornya nggak kena panas langsung gitu ya. Jadi dia ukur lingkungannya gitu. Jadi gitu ya. Jadi itulah yang saya lakukan. Dan juga nanti mungkin juga kita buat lagi sensor lain ya. Saya pengen sensor-sensor yang lain. Nah, setelah memahami tadi, maka next stage-nya bagi saya itu adalah melakukan fine tuning sebetulnya. Menghemat energi. Nah, sekarang kan ini pakai kotaknya itu pakai apa? Akinya itu pakai aki gede ya. Saya mau eksperimen juga kalau untuk alat ini hanya temperatur dan humidity ya. Bisa nggak baterainya dikecilin ya? Baterainya pakai yang itu ya, yang baterai yang kecil-kecil aja, yang baterai rechargeable ya, bisa rechargeable yang batangan yang segede double A atau lebih gede dikit ya, pakai itu aja sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan lebih ringan baterainya itu. Nah, kemudian yang kedua lagi dari segi programmingnya juga belum saya atur supaya dia menghemat energinya juga. Ini kan belum menghemat energinya, misalnya ini juga saya masih tadi atur belum tahu nih ya, ngambil sensornya ini ada yang saya buat 1 menit sekali, 3 menit sekali, 5 menit sekali, mungkin kita atur juga ya, 5 menit sekali atau mungkin ya, atau 3 menit sekali, yang kita belum tahu ya best practice-nya seperti apa. Kita bisa buat misalnya gini, 5 menit ambil data, terus sleep, tidur ya selama 5 menit gitu, atau 3 menit atau 1 menit tadi gitu ya, untuk menghemat baterai. Terus kemudian nyala lagi, ambil data, kirim data gitu ya. Berikutnya lagi ini juga kebetulan ini juga menggunakan WiFi untuk mengirim datanya. Jadi dia itu tadi mengirim data, sebetulnya ada access point di belakang rumah saya itu ya, dekat kantor saya itu ada access point untuk nerima data ini aja. Jadi dia nerima data kemudian di-push ke internet tadi ya. Sebenarnya bukan ke internet tapi ke database tadi ya. Sebenarnya data itu tadi untuk di-push untuk dilihat aja. Tapi datanya ini menggunakan WiFi. Nah, WiFi itu cenderung termasuk yang boros ya dari segi pemanfaatan. Jadi tadi kalau saya nggak tahu ya, tadi kalau misalnya diambil data, kirim data, terus kemudian sleep. Hidup lagi, bangun lagi, ambil data, kirim data,
sleep lagi. Nah itu apakah menghemat dayanya itu signifikan atau enggak ya, gitu ya. Kemudian kita belum tahu lagi kalau ini menggunakan LoRa, itu nanti apakah penggunaan dayanya lebih sedikit atau lebih banyak daripada WiFi. Harusnya kita bandingkan itu. Nah sebetulnya ada cara yang lebih baik lagi sih, diukur ya. Kalau ini kan ukurnya eksperimen secara total ya, secara sistem ya. Sebetulnya saya pengen ukur juga arusnya sebetulnya. Jadi saya pengen tahu ukuran tegangan dan arus ya. Saya print terhadap waktu. Nanti kan jadi saya tahu tegangan kali arus adalah daya yang dibutuhkan oleh si device tadi ya. Jadi saya pengen punya satu alat ukur lain ya, yang mengukur daya dan ininya ya, penggunaan daya dari si itu. Jadi lebih akurat lagi ya pengukurannya. Nanti kita ukur kalau pakai WiFi seperti gimana, pakai LoRa seperti gimana, sleep and stop tadi ya, apakah ya signifikan nggak? Kalau nggak signifikan mah udahlah gitu aja lah gitu ya. Gitu. Ini udah kepanjangan videonya dan ini saya udah kedinginan. Tuh kan jadi dingin karena terlalu banyak ngobrol. Yang penting sehat kan ya. Gitu ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.